Komnas HAM mengunjungi salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yang bernama Saka Tatal di rumah kuasa hukumnya di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Komnas HAM adalah untuk memeriksa Saka terkait dengan dugaan adanya penyiksaan dalam proses penyidikan. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Mbak Anis Hidayah yang merupakan Komisioner Komnas HAM. Selamat sore Mbak Anis. Mbak Anis mungkin bisa jelaskan dulu secara garis besar apa saja kemudian dari pihak Komnas HAM yang menjadi concern dari pihak Komnas HAM dalam kasus ini. Ya, terhadap kasus pembunuhan Vina ada dua hal yang menjadi concern Komnas HAM sesuai dengan aduan yang kami terima karena kan posisi kami menindaklanjuti aduan. Pertama adalah aduan dari Saka Tatal dan beberapa terpidana terkait dengan dugaan penyiksaan yang mereka alami ketika proses penyidikan 8 tahun yang lalu, sehingga kami menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah pihak gitu ya, baik terpidana, kuasa hukum, termasuk juga kepolisian. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kondisi keluarga korban, terutama keluarga almarhum Vina yang mengalami guncangan trauma baik pasca peristiwa 8 tahun yang lalu maupun ketika kasus ini viral kembali, sehingga ini menjadikan posisi psikologi keluarga korban itu membutuhkan trauma healing ya, karena pertanyaan masyarakat, karena rasa keadilan yang juga belum mereka terima sepenuhnya, apalagi di dalam putusan 8 tahun yang lalu itu mereka juga tidak menerima restitusi atau ganti rugi gitu ya, karena tidak ada di dalam putusan, sehingga ini juga menjadi concern Komnas HAM dan kami sudah melakukan upaya-upaya untuk meminta keterangan kepada para pihak gitu. Baik, kita tahu bahwa Komnas HAM sudah ketemu Polda, kemudian juga sudah ke rumah Saka Tatal, ke rumah dari keluarga Vina juga sudah. Apa kemudian temuan-temuan yang yang berhasil begitu dihimpun oleh pihak Komnas HAM sejauh ini? Kami belum bisa menyampaikan temuan karena kami masih terus meminta sejumlah keterangan dari sejumlah pihak untuk melengkapi fakta-fakta dan informasi yang perlu kami perdalam, sehingga Komnas HAM tentu dalam hal ini belum bisa menyampaikan temuan sementara. Nanti jika temuan itu sudah kami simpulkan sementara, kami akan sampaikan gitu ya. Waktunya kapan kami akan menginformasikan, tetapi belum saat ini karena sekali lagi beberapa informasi masih perlu kami perdalam. Baik, kita akan menantikan tentunya terkait dengan temuan dari Komnas HAM. Terkait dengan Komnas HAM yang ke Polda Jawa Barat sendiri, itu apa kemudian yang ingin berusaha digali dari pihak Polda Jawa Barat? Iya, pengaduan yang diterima Komnas HAM 2016 itu kan salah satunya terkait dengan soal proses hukum, akses bertemu korban gitu ya, dan dugaan penganiayaan, sehingga kemarin memang kami menemui Polda Jawa Barat untuk meminta penjelasan sekaligus juga bagaimana perkembangan kasus ya yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat gitu. Tetapi bagaimana perkembangan itu saya kira Polda yang bisa menyampaikan kepada publik gitu ya, dan kami juga mendiskusikan bagaimana proses penyelidikan ini penting untuk berbasis pada scientific crime investigation gitu ya, sehingga proses-proses hukumnya ini profesional, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tidak kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru yang itu berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia misalnya gitu. Jadi perkembangan kasus ini yang kami diskusikan kepada Polda Jawa Barat, menindaklanjuti sekali lagi pengaduan yang diterima Komnas HAM pada tahun 2016 yang lalu. Kita tahu bahwa ini kan kasusnya bahkan sudah 8 tahun lalu, kemudian juga sudah inkrah begitu ya. Saka sendiri bahkan sudah keluar begitu. Nah, kalau membuktikan bahwa adanya unsur penyiksaan atau kekerasan pada saat penyidikan ini kan artinya akan lebih sulit karena memang itu kejadian sudah lama. Apakah kemudian ada metode-metode khusus yang digunakan untuk mencari kebenaran dari statement tersebut? Ya, makanya untuk itu kami memang membutuhkan waktu gitu ya, untuk bagaimana memastikan bahwa
peristiwa sesuai dengan yang diadukan, terutama terkait dengan dugaan penyiksaan, itu perlu Komnas HAM melakukan pengumpulan fakta-fakta, informasi, bukti-bukti gitu ya untuk bagaimana kasus ini terjadi gitu. Dan apa ini juga menjadi basis gitu ya bahwa dalam setiap proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, sekali lagi tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang mengabaikan prinsip hak asasi manusia seperti penyiksaan gitu ya dalam menginterogasi para pihak gitu. Jadi ini memang membutuhkan waktu tersendiri seperti yang disampaikan tadi bahwa apalagi ini proses waktunya kan sudah lama gitu ya 8 tahun yang lalu gitu. Tetapi dari beberapa informasi bukti yang sudah kami terima, saya kira nanti Komnas HAM perlu untuk memperdalam kembali gitu. Baik, baik. Selain Saka, apakah kemudian para terpidana lainnya juga dimintai keterangan kah oleh Komnas HAM? Sudah ketemukah? Sudah, seluruh terpidana kami sudah temui di beberapa lapas yang berbeda di Bandung, Jawa Barat gitu ya. Dan kami sudah meminta informasi secara mendalam terkait dengan dugaan penyiksaan sesuai dengan aduan mereka. Yang menjadi menarik juga barusan kita ngobrol dengan kuasa hukum Saka, Farhad Abbas, yang mengatakan bahwa dari semua terpidana ini tidak ada yang banding, begitu ya. Bukan karena mereka menyesali perbuatannya, tapi karena ditakut-takuti oleh pihak kepolisian, artinya bahwa ada hak yang terabaikan di sana karena takutnya malah dihukum mati. Apakah itu ada pengakuan seperti itu juga yang dibenarkan oleh para terpidana? Terkait dengan materi yang kami periksakan kepada para terpidana, tentu kami tidak bisa Baik. sampaikan, belum bisa sampaikan kepada publik karena kami masih terus mendalami dan memperdalam gitu ya beberapa informasi yang sudah kami terima. Nanti seperti yang saya sampaikan berkali-kali, hasil dari penyelidikan ini nanti segera akan kami sampaikan. Kapan kira-kira Mbak Anis kita bisa mendengar hasil penelitikan yang dilakukan oleh Komnas HAM? Ada rentang waktunya kah atau ada kira-kira kapan gitu? Soal waktu kami belum bisa menyampaikan gitu ya, tapi begitu kami sudah memiliki kesimpulan, sekali lagi kami akan menyampaikan dan terutama tentu akan kami sampaikan kepada para pihak yang mengadukan kasusnya itu kepada Komnas HAM dan rekomendasi itu tentu harus disampaikan kepada para pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Baik, baik. Kita akan menantikan bagaimana perkembangan dan juga penelitikan yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Terima kasih Mbak Anis Hidayah atas perbincangan singkat kita di Berita Sore. Selamat sore Mbak.